sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-hafizin li syari'atihi ala mambar as-sinin wal ayyam. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, Dr. Muhammad Ghazali Baris Al-Putra di dalam papernya membangun peradaban bangsa dengan pendidikan berkarakter psikologi peribadian dan sosial Universitas Airlangga menjelaskan bahwa tokoh dunia seperti Mahatma Gandhi yang memperingatkan tentang salah satu tujuh persahabatan yaitu education without character. Begitu pula dengan Dr. Martin Luther King yang pernah mengatakan intelligence equals character, it is the goal of true education. Dan juga Theodore Roosevelt yang pernah berkata, to educate a person in mind and not in morals is to educate goodness to society. Bahkan hadirin, pendidikan yang menghasilkan manusia berkarakter ini telah lama didengung-dengungkan oleh Pandita Pendidikan Indonesia Raja Dewata dengan pendidikan yang berbilang kepada cipta, rasa dan karsa. Bermakna bahwa pendidikan bukan sekadar memberikan knowledge, tapi juga mengasah afeksi moral sehingga menghasilkan karya bagi kepentingan umat manusia, termasuk lewat pendidikan di dalam keluarga. Sayyid Qutb di dalam Fi Dhilalil Quran juz 1 halaman 214 menjelaskan bahwa keluarga bagaikan mesin inkubal al-ma'amud tabi'i yang bersifat alamiah dengan fungsi melindungi, memelihara dan mengembangkan jasmani dan akal anak-anak. Rasa cinta, kasih sayang dan solidaritas saling berpadu di dalam lembaga keluarga. Individu manusia akan membangun perwatakannya yang khas seumur hidup, sekaligus mempersiapkan diri untuk berinteraksi dengan dunia luar dan anggota masyarakat yang lain. Oleh karenanya hadirin, untuk menciptakan anak-anak bangsa yang berkarakter melalui pendekatan keluarga, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menjelaskan keluarga bangsa dengan dasar Al-Quran surah Al-Rum ayat 21. Bismillah.
dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfirman. Ayat yang baru saja kita simak bersama dijelaskan oleh Ali bin Ahmad Al-Hadi di dalam kitab Al-Wajiz fi Tafsir Kitabil Aziz juz 1 halaman 707 menjelaskan wa ja'ala bainahum mawaddatan wa rahmah, yakni al-ulfah baina zawjain, yang dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Maksudnya adalah keakraban antara suami dan istri. Melalui ayat tersebut hadirin, tidak ditemukan sedikit pun dikotomi kekuasaan antara suami dan istri. Karena pasangan pada ayat tersebut merupakan bagian dari diri, maka pasti hadirin tidak akan ada unsur pemaksaan dan penindasan terhadap pasangannya. Karena jikalau itu terjadi, maka sesungguhnya yang menyakiti prinsip al-musawah inilah hadirin yang dapat menciptakan visi sakinah, mawaddah dan rahmah di dalam keluarga. Demikian penjelasan Ahmad Rajani dalam bukunya Keluarga Islam Indonesia halaman 158. Dengan prinsip al-musawah yang kemudian menghadirkan ketentraman dan keakraban di dalam rumah tangga, maka sesungguhnya kita telah menciptakan anak-anak bangsa yang dapat dijadikan sebagai figur-figur kebanggaan bangsa. Lalu siapakah yang paling bergerak di dalam keluarga dalam menghidupkan suasana kondusif tersebut sehingga menghasilkan anak-anak bangsa yang berkarakter? Jawabannya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan menyebutkan nama ibu sebanyak 3 kali di dalam hadis. Ungkapan Rasul tersebut hadirin selaras dengan ungkapan psikologi modern yang menerangkan bahwa 70% watak anak dipengaruhi oleh faktor ibunya. Jika ibunya solehah, maka anaknya akan menjadi soleh dan soleh. Maka pantas hadirin bila Pak Haji Rahirama pernah melanjutkan idolai karena idola, karena murkanya. Bila kau sayang pada dirimu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah ibu dari air susu, dari kasih sayangnya. Dia manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa keberhasilan seorang ibu dalam membentuk anak-anak yang berkarakter merupakan kesuksesan seorang ibu dalam membangun bangsa ini.
kegagalan seorang ibu dalam membina anak-anak mereka merupakan awal kehancuran. Kenapa demikian ini? Sebab syubhanallah rijal al-ard yang today is the leader tomorrow. Sekarang mereka adalah anak-anak, tapi esok hari mereka adalah jago-jagonya. Oleh karenanya ini, membesarkan anak dengan kedua orang tuanya lebih memberi kesan yang baik bagi si anak dalam meraih kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Jangan sampai jikalau orang tuanya terlalu sibuk bekerja, lalu anaknya dilepas begitu saja di tangan para pembantu, sehingga menghambat pembentukan yang berkarakter di dalam diri mereka, yang pada akhirnya menghambat terbentuknya anak yang saleh, yang pada akhirnya menghambat terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas. Namun hadirin, perlu diingat dan jangan sampai kita lupa, memiliki buah hati permata jiwa dan belahan jantung merupakan idaman setiap keluarga, karena seorang anak merupakan salah satu dari perhiasan dunia. Namun hadirin, semua itu bisa menjadi musuh dan fitnah apabila kita tidak berhati-hati terhadap mereka, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'an surah At-Taghabun ayat 14 sampai 15. Ya فاحذروا
berkata, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa haulai jari aslam faradu ayyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ara aswajuhum wa auladuhum ayyada'uhum ya'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang Islam dari penduduk Mekah. Mereka yang berhijrah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun istri-istri dan anak-anak mereka tidak menginginkan. Lalu mereka berhijrah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farahun nas qad faqahu fid din habbu ayyuhum. Maka tatkala mereka berhijrah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka melihat para sahabat telah mendalami agama, maka mereka berkehendak untuk menghukum istri-istri dan anak-anak mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan, hai orang-orang yang beriman, sungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang jadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Oleh karenanya hadirin, segala potensi yang ada pada diri anak di masa muda harus dikembangkan dan diarahkan kepada hal-hal yang positif dan penuh tanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial. Pada akhirnya kami mengajak kepada seluruh orang tua yang ada di muka bumi ini, khususnya orang-orang kampung, ajari anakmu agama Islam. Kepada orang-orang Jepang dan dynamic religion, kepada orang-orang Jepang, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wallahul musta'an ila ahsanil hal. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.